Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan akhwat rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah kita dapat bersama-sama kembali di Bincang Komunikasi. Acara yang meskipun hadir hanya sebulan sekali di minggu pertama, mudah-mudahan mampu menambah apa yang harusnya kita kuasai terkait dengan berkomunikasi ya. Tidak lupa salam salawat kita lantunkan untuk junjungan kita, kekasih umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kelak kita dipertemukan dengan beliau di saat-saat yang sangat kita rindukan di yaumil akhir. Nah, ikhwan akhwat, seperti biasa bincang komunikasi akan dikawal oleh narasumber kita, Dr. Laila Monaganim, yang sudah hadir di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tahu rahasianya kok makin cantik? Aduh, terima kasih. Pak Nuning juga makin segar. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ngomong-ngomong, beberapa waktu yang lalu kita pernah bicara soal tetangga nih. Kayaknya perlu diulang deh, karena 5 tahun lalu ya kita bahas. Iya, udah 5 tahun yang lalu kan. Banyak sekali hal yang kadang-kadang kita bukan sengaja mengabaikan, ya, tapi nggak ngeh aja bahwa tetangga itu posisinya cukup penting loh di dalam perjalanan hidup kita. Jadi persisnya bagaimana kita akan bahas komunikasi yang efektif dengan tetangga. Oke, itulah yang akan jadi bahasan atau topik kita hari ini. Yuk kita dengerin. Silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Nuning, Iwan dan Akhwat yang dirahmati Allah, hari ini kita ngebahas tentang tetangga. Siapa yang nggak punya tetangga ya? Kita pasti punya tetangga. Ada beberapa kisah yang saya ingin ajak untuk overview sebentar. Ini ada mahasiswa begitu ya. Mahasiswa yang kos di satu daerah. Daerahnya lumayan elit sih gitu ya. Nah, karena dia ngerasa dia anak kos, jadi udah deh gak perlu terlalu kenal tetangga kanan kiri gitu ya. Terus ketika di sana itu variasinya ada ya, ada yang keluarga yang cukup kaya lah begitu ya, menengah gitu ya. Tapi ada juga yang secara ekonomi kelihatannya lebih sederhana begitu. Dia juga nggak menyapa masing-masing itu. Suatu saat lampunya lagi mati nih gitu ya. Lagi ada inilah teknis dari PLN gitu ya, mati. Ternyata ada orang yang ketuk-ketuk gitu ya. Yang ketuk-ketuk itu anggota keluarga dari keluarga yang sederhana tadi gitu. Nih, mau lilin nggak gitu. So touch gitu ya. Dia nyesel banget ya. Kenapa kok dia nggak sebagai pendatang gitu ya, lebih peduli sama tetangganya atau orang-orang yang ada di lingkungannya dia. Nah, Iwan dan Akhwat, hari ini kita bahas tentang tetangga ya, dalam konteks komunikasi. Tetangga itu saudara yang terdekat begitu ya, istilah yang kita sering dengar. Bener sih gitu ya, karena dia akan datang, dia akan support kita ketika kita ada masalah. Di dalam Islam pun kedudukan dari tetangga itu begitu penting gitu ya, kedudukan yang sangat dihargai begitu ya. Mereka juga harus diperlakukan dengan baik, mereka juga harus diperlakukan dengan penuh kasih sayang gitu ya. Tidak hanya saudara. Saudara dekat itu juga penting, tapi tetangga dekat itu juga penting. Siapa sih tetangga itu? Yuk kita lihat dulu batasan apa atau siapa aja yang disebut sebagai tetangga gitu ya. Ada yang menyebut tetangga itu adalah yang masih dengan jarak 40 rumah dari kita. Dari kanan, kiri, depan, belakang gitu ya. Jauh kan berarti ya. Lumayan tuh ya, apalagi rumahnya gede-gede gitu ya. Nah,
Kemudian ada lagi dari salah satu hadis yang menyebut siapa yang mendengar panggilan kita gitu ya, suara kita sampai kedengeran di sana itu adalah tetangga gitu. Nah, jadi batasannya adalah tadi ya, secara numerik 40 gitu ya, secara kualitatif begitu ya, yang ngedengerin, yang kedengeran nih suaranya sampai kita. Intinya kita tahu deh kalau di Indonesia kita berikan batasan RT, RW gitu ya, kelurahan, kecamatan. Biasanya sih yang paling spesifik adalah rukun tetangga ya, RW, RT gitu ya. Kalau rukun warga itu lebih luas lagi. Nah, ketika sakit gitu ya, tetangga yang terdekat yang biasanya cenderung akan memberikan perhatian kepada kita di luar keluarga tentu saja ya. Ketika kita benar-benar lagi butuh pertolongan, siapa lagi kalau bukan tetangga yang menolong kita begitu ya. Waktu ada hajatan, waktu kita butuh support dari lingkungan terdekat ketika kita sedang dalam kedukaan, siapa lagi yang menolong kalau bukan tetangga gitu ya. Jadi tetangga itu punya posisi penting secara nasional di Indonesia dengan kesepakatan masyarakat di Indonesia dan juga secara Islam. Punya tetangga itu banyak senangnya, ada dukanya juga. Ada semuanya ya, semua dalam kehidupan ini ada suka dan dukanya. Nah, bagaimana cara kita menjalani hubungan baik dengan tetangga kita gitu ya. Bagaimana caranya kita berkomunikasi efektif dengan tetangga kita, itu semua perlu kita pertimbangkan, masuk dalam agenda kehidupan kita. Ini sesuatu yang reflektif juga untuk saya begitu. Karena kadang-kadang dengan kesibukan ini itu kadang-kadang susah ya cari waktu begitu. Tapi ketika itu sudah ada di dalam pikiran kita, kita akan membuat perbedaan. Yuk kita lihat konflik-konflik apa sih yang mungkin terjadi dalam hubungan kita dengan tetangga. Satu catatan penting, konflik ada dalam hubungan yang penting. Pasti tuh ya, kalau kita punya hubungan yang penting, pasti ada konflik. Karena tiap hari kita ketemu, karena tiap hari kita berinteraksi, dengan meskipun tidak secara intens begitu ya, tapi lebih cenderung kita punya hubungan baik ya, apalagi yang misalnya yang sambil bekerja bisa jadi tidak seintens itu. Tetapi yang tidak bekerja atau mungkin aktivitas yang lebih banyak di dalam lingkungan sekitar, interaksinya akan lebih intens gitu ya. Nah, gesekan sangat mungkin terjadi. Apa aja sih gesekannya? Ada yang punya ayam, ada yang nggak punya ayam. Yang punya ayam nih kandangnya bau atau ayamnya petok-petok kemana, ke tetangga dan lain sebagainya. Yang punya kucing misalnya. Ujuk-ujuk kucingnya nyakar-nyakar atau bikin nyakar-nyakar ke motor misalnya gitu ya. Atau bikin kerusakan. Atau juga talang air hujan misalnya yang bikin tetangga bocor misalnya begitu ya. Atau pembuangan air cucian ikan misalnya yang bikin smelly, bau deh gitu ya di tetangga. Terus misalnya ada gosip di antara tetangga, kayaknya ini gini, kayaknya ini gini gitu ya. Atau juga misalnya parkiran misalnya begitu ya. Atau mau ngebangun rumah atau any issue ya. Any issue yang tadinya bisa jadi sepele jadi gede, jadi masalah gitu ya. Atau yang misalnya tidak diselesaikan dengan baik menjadi besar begitu. Nah, Iwan dan Akhwat yang dirahmati Allah, masalah-masalah itu sangat mungkin terjadi. Jadi ketika kita bisa melihat itu adalah masalah yang perlu kita selesaikan karena tetangga kita ini orang penting, tetangga kita ini bisa jadi sahabat selamanya, bisa jadi kontras
musuh juga selamanya atau musuh dalam periode tertentu gitu ya. Ini nggak enak karena kita dekat gitu. Jadi yuk pinter-pinter yuk berkomunikasi efektif dengan tetangga kita. Satu catatan, asumsi dasar dari komunikasi, setiap manusia pasti berkomunikasi. Itu udah alamiahnya, manusia pasti berkomunikasi. Jadi komunikasi adalah hal yang memang sangat dekat dalam kehidupan kita. Dan karenanya kita juga perlu menyesuaikan diri dengan berbagai kondisi dari orang lain yang kita ajak berkomunikasi gitu ya, atau tetangga yang secara geografis dekat dengan kita. Nah, di dalam Islam aturan berkomunikasi dengan tetangga itu ada catatan-catatan penting. Harus berbuat baik sama tetangga. Jelas dong, karena manusia itu ketika diperlakukan dengan baik sebagai kebutuhan dasar, itu dia akan juga berbalik membalas dengan kebaikan lagi. Jika dia membalas dengan kebaikan, alhamdulillah. Jika tidak, minimal tugas kita adalah kita memulai untuk berbuat baik, menolong kalau lagi sulit. Ketika kita tahu ada masalah dari tetangga kita, maka kita pantas sekali untuk menolong. Berbagi kebahagiaan ketika tetangga kita berbahagia. Atau juga tidak boleh mengganggu tetangga kita. Tidak boleh mempersulit tetangga kita. Dilarang menyebarkan aib tetangga kita yang kita juga ketahui. Kemudian bisa saling menasehati di antara tetangga kita. Saling berbagi dan lain sebagainya. Jadi tetangga, bagaimana kita membangun hubungan baik dengan tetangga adalah perilaku kita perlu baik kepada tetangga kita. Dan ini akan menjadi penghubung atau keterikatan emosional yang baik dengan tetangga kita. Jadi banyak hal yang kita perlu pertimbangkan ketika kita mau ngebangun, ketika kita mau mengadakan hajatan, ketika kita mau punya kebutuhan-kebutuhan yang menyinggung hak dari tetangga kita, itu kita perlu berhati-hati. Tetapi ketika tetangga kita berperilaku sesuatu yang melanggar hak kita, maka kita berusaha untuk bersabar. Dan kita berusaha juga untuk menyampaikan ketika itu memang diperlukan untuk disampaikan, begitu. Kedekatan dengan tetangga itu sangat-sangat indah ya. Kayaknya kita ini homey gitu. Saya sendiri ngerasa di lingkungan saya itu, Mbak Nuning, seneng gitu. I feel happy karena orang-orang yang ada di lingkungan saya itu begitu guyup, saling tolong menolong gitu. Jadi ketika ketemu sama mereka tuh mereka juga kayaknya welcome. Mereka juga ketika didekati, ayo, ketika kita butuh sesuatu mereka welcome. Dan saya juga dengan kesibukan saya yang lain gitu ya, sedemikian rupa mencari waktu untuk mengambil kesempatan bertemu dengan tetangga, minimal dengan menyapa atau menyelesaikan atau ikut terlibat dalam aturan-aturan yang dikelola oleh rukun tetangga atau rukun warga kami gitu. Mbak Nuning, kita bisa lihat perbedaan antara tetangga di kota dan di desa. Kalau di desa itu cenderung guyup, kalau di kota, apalagi di kompleks tertentu gitu ya, makin individualis. Iya. Nah, untungnya ada aturan kerekatan di Indonesia yang diatur dalam RT RW. Itu keren banget itu gitu loh. Mekanisme itu memungkinkan secara alamiah menjadi ada interaksi yang dikelola secara formal gitu ya. Dan itu bagus begitu. Nah, ada sebuah catatan dari konsultan
komunikasi di Amerika yang membagi 5 tipe tetangga gitu ya. Pertama, tipe tetangga introvert. Tetangga ini jarang ya, juga jarang interaksi sama tetangga lainnya. Ngerawat rumahnya juga kadang-kadang berantakan gitu ya. Rumputnya panjang, ada banyak besi-besi usang atau apa ya yang ada di depan rumahnya misalnya begitu ya. Orang yang seperti ini mungkin dia butuh perhatian, mungkin malas, mungkin nggak punya kapasitas dalam menyelesaikan masalahnya karena sakit, karena masalah fisik, atau karena masalah finansial dan lain sebagainya begitu. Nah, pada tipe tetangga yang kayak gini, yang perlu kita lakukan adalah ajak berkomunikasi, ajak ke rumah atau datangi ke rumahnya, ajak ngobrol, dekati dia gitu ya, tanya kabarnya. Kemudian juga bantu, misalnya si rumput tadi kita bantu juga misalnya. Apa yang bisa kita lakukan untuk bisa memiliki komunikasi efektif dengan dia, itu kita bisa lakukan secara aktif sebagai aktif partisipan gitu ya. Pada tipe tetangga yang introvert, yang pendiam, yang menyendiri dan lain sebagainya. Nah, tipe kedua adalah tipe tetangga yang bisa membahayakan. Nah, ini kayak gimana nih ya? Tipe ini nggak bikin kita nyaman, nggak bikin kita aman gitu ya. Misalnya dia bisa berperilaku agresif kepada tetangga lainnya. Misalnya dia berperilaku kejahatan misalnya ya kepada tetangga lainnya. Nah, untuk kita tahu tipe orang yang kayak gini, tipe anggota masyarakat atau tetangga kita yang kayak gini, kita harus tahu bagaimana berperilaku sama dia, bagaimana mengantisipasi, kemudian bagaimana menghindari gitu ya. Bagaimana membuat dia jangan sampai dia marah sama kita gitu ya, atau bagaimana mengantisipasi ketika dia berperilaku agresif. Kan ada kan di dalam lingkungan kita tuh ada gitu yang seperti itu. Bagaimana kita bisa menjaga untuk menghindari dia berperilaku agresif kepada kita, dan bagaimana kita mengantisipasi ketika itu terjadi gitu. Gimana caranya gitu ya? Mungkin kita pahami kebiasaannya, mungkin kita lebih mengenal dia, mungkin kita baikin dia, barangkali dia lagi stres dan lain sebagainya begitu ya. Kemudian bisa jadi tetangga itu nggak peduli gitu ya, melanggar kepentingan masing-masing, gedor-gedor atau pasang-pasang apa tanpa ngasih tahu. Ya udahlah, kalau masih bisa kita terima, tapi kalau tidak kita coba selesaikan, kita datangi, kita bisa selesaikan secara individu atau kita bisa selesaikan secara kolektif melalui Pak RT, forum anggota masyarakat kita gitu. Upayakan hindari konflik sama orang ini. Karena kalau konflik nggak enak deh sama tetangga, ributan gitu ya. Nah, ada lagi tipe tetangga yang kaya raya. Dia mencolok, beda banget dari rumahnya, dari perabotannya, dari kendaraannya. Beda banget gitu ya. Bisa jadi orang-orang tertentu bisa jadi merasa otomatis atau sugesti jadi minder sama keluarga yang seperti ini gitu ya. Gimana caranya? Solusinya untuk kita adalah komunikasi intrapersonal dulu di dalam diri kita. Dalam hati kita untuk bisa nyaman berinteraksi dengan dia adalah pikirin bahwa semua orang punya rezekinya dari Allah. Semua orang punya tanggung jawab atas apa yang dia miliki. Semua orang telah diberi jatah yang tepat oleh Allah dan nantinya akan mempertanggungjawabkan titipannya itu gitu. Jadi kita jadi nggak
jealous, nggak minder juga gitu ya, dan tidak menjauhi gitu kepada tetangga yang seperti itu. Kita juga bisa dekati dengan baik gitu ya. Tetapi ketika tetangga tersebut sombong, misalnya yang kaya raya itu sombong, ya kita juga ya cukup baiknya sajalah. Yang penting interaksi sajalah, nggak perlu menunjukkan bahwa kita ini minder sama dia, nggak perlu nunjukin bahwa kita ini kesel sama dia gitu. Biasa aja, sapa aja seperlunya begitu ya. Jadi usahakan tetap bersahaja, tetap baik, kita tetap menolong ketika diperlukan. Ada lagi tipe tetangga, kan tadi udah 3 ya, ada 5 nih. Tetangga yang unik. Nah ini dia ya. Misalnya dia kepedean lah gitu ya, langsung masuk ke rumah kita, ambil ini, ambil itu, pinjam ini, pinjam itu, melanggar privasi kita dan lain sebagainya begitu ya, atau menyerang sewaktu-waktu begitu ya. Ini belum tentu agresif seperti yang tadi yang menimbulkan kejahatan, tetapi orangnya itu merasa karena tetangga jadi punya hak gitu atas kepemilikan tetangga lainnya gitu ya. Nah ini gimana sikap kita? Kita perlu tegas. Kita perlu tegas secara santun untuk mengingatkan bahwa ada aturan dalam bertetangga gitu ya. Ini kepemilikan saya, ini kepemilikan Anda. Kalau masih bisa kita bantu, kita bantu. Tetapi ketika itu mengganggu, so please tegas aja gitu ya. Kemudian tipe yang kelima adalah tetangga yang nggak mau bersosialisasi. Ini menyendiri ya. Ini agak dekat sama introvert, tapi yang introvert tadi cenderung memang punya masalah begitu ya. Kalau ini memang orangnya bisa jadi kurang banyak bergaul gitu ya. Apalagi misalnya di apartemen gitu ya. Itu kan hunian yang vertikal itu biasanya masing-masing banget gitu ya. Nah, tetap jaga jarak. Tetap jaga hubungan baik dengan mereka. Sapa, kalau ketemu hai, welcome gitu ya. Sapa-sapa aja kita yang memulai, jangan nungguin dia yang memulai begitu. Itu penting. Atau sesekali say something dengan ngirimin pot, ngirimin makanan, ngirimin snack gitu ya. Kita tahu bahwa aku tahu kamu ada, tapi aku juga menghargai keberadaan dirimu yang menginginkan untuk privacy, punya keinginan untuk sendiri, tidak merasa diusik oleh orang lain gitu. Nah, itu tadi tipe-tipe dari tetangga. Ada lagi yang menurut saya menarik ya dari research. Linda Robin dan Yan Liu. Research ini menyatakan bahwa orang yang paling dekat dengan kita, yaitu tetangga itu, punya dampak besar pada kehidupan pribadi kita gitu. Jadi tetangga baik kita happy, berdampak baik. Tetangga buruk kita juga sebel gitu ya, jadi ikut-ikutan, jadi ngerasa terganggu, jadi merasa ada konflik, pokoknya nggak enak deh. Bahkan ada orang-orang yang aku mau pindah deh gara-gara tetanggaku nyebelin, misalnya persepsinya seperti itu. Maka dengan kita memahami tipe-tipe tetangga yang berbeda-beda tadi, kita bisa tahu bagaimana berinteraksi dengan orang-orang yang beragam-ragam itu begitu. Nah, ada hubungan antara kesehatan jantung dengan punya tetangga gitu ya, dengan bertetangga yang baik gitu ya. Ini ada research terhadap 5.000 orang. 5.000 orang nih. Untuk berapa banyak mereka merasa diterima oleh lingkungan lokal mereka gitu ya. Apakah tetangganya dianggap
ramah, sering membantu, dia juga bisa percaya gitu ya kan. Kadang-kadang kan kita perlu untuk mengungkapkan pikiran dan perasaan begitu ya. Nah, tetangga ini gimana sih perilakunya? Ternyata dipantau selama 4 tahun dari penelitian ini 22% berkurang potensi sakit jantungnya gitu ya. Ini hasil kesimpulan dari penelitian kuantitatif itu ya. 20% risikonya berkurang ketika tetangganya baik gitu. Tetangganya bikin dia nyaman gitu. Jadi penting banget ya ternyata ya punya tetangga yang enak. Jadi tetangga yang enak juga. Ya makanya kita harus jadi tetangga yang enak ya, yang ngertiin gitu. Kemudian dari bagaimana sih milenial sekarang ya? Milenial nih kayak gimana sih gitu ya? Milenial itu yang kelahiran 76 sampai 2000 begitu ya, setelahnya Gen Z. Nah, milenial itu ternyata studi pada 1000 milenial dan 1000 non-milenial. Ternyata 64% dari milenial terputus dalam kelompok mereka. Cenderung nggak terlalu tertarik berinteraksi dengan tetangga gitu ya. Mereka atau dengan orang-orang lain gitu ya. Mereka tidak punya waktu luang, terus juga mereka juga tidak punya, mereka 2 kali lebih rendah interaksinya dengan tetangga dibandingkan atau lingkungannya dibandingkan generasi sebelumnya, yaitu Gen X, baby boomers, tradisionalis gitu. Nah, 22% milenial tidak berpartisipasi karena tidak berteman dengan siapapun di lingkungan mereka, gitu. 27% milenial nggak tahu cara berteman sama tetangga, gitu. Terus 57% milenial mengaku bahwa mereka merasa terasing di lingkungan lokal dia atau di tetangganya dia gitu. Mungkin mau sih sebenarnya, bukannya nggak mau, tapi nggak tahu gimana caranya gitu ya. Itu tadi caranya ya, say hi, sapa, kemudian juga dekati, kemudian juga ajak ngobrol dan lain sebagainya. 79% ya berarti cukup baik ya, berharap bisa berkomunikasi dan berpartisipasi lebih banyak di masyarakat. Artinya sebenarnya milenial ini cenderung cukup banyak yang tidak berpartisipasi gitu ya. Merasa terasing 50% lebih, dan mereka 57% mereka terasing, merasa terasing. Tetapi 79% mereka ingin loh sebenarnya gitu. Jadi maunya tetapi nggak tahu caranya gitu. Dan cuma 16% yang gaul sama tetangga dari milenial. Ini belum ngomongin Gen Z nih ya. Bisa jadi lebih jauh lagi nih kalau Gen Z nih gitu ya. Iwan dan Akhwat yang dirahmati Allah. Nah sekarang kita akan ngebahas Mbak Nuning, anything Mbak Nuning? Ya, berhubungan dengan tetangga itu kan banyak bagian-bagiannya. Betul. Kita sebagai Muslim ada aturan-aturan yang pasti berbeda dengan yang lain. Iya, iya. Nah, ada fundamental yang sama ya sebagai manusia ya, tetapi Islam lebih ngatur gitu. Harusnya kayak gini sampai diatur-atur betul gitu ya. Kalau nggak salah tuh nomor 1 keluarga yang dekat, ya kan. Habis itu tetangga. Bukannya keluarga kita yang jauh dulu atau gimana kan? Betul. Bahkan saya pernah mendengar ya satu situasi di mana Rasulullah itu karena sering sekali diingatkan tetangga itu penting, maka sampai Rasulullah bilang bahwa saya sampai curiga deh tetangga jangan-jangan dapat
waris gitu. Enggak sih, tetapi begitu diperhatikannya oleh Islam gitu. Iya. Karena terus terang apapun yang terjadi sekarang ini di rumah kita, yang nolong pertama ya tetangga. Betul. Andai kata seperti yang pernah kita dengar, ada ayah bunda yang sudah sepuh, nggak ada siapa-siapa. Iya, betul. Itu kita harus sering, paling enggak seminggu sekali ketok pintu. Betul. Sehat nggak nih apalagi kalau pintunya nggak pernah terbuka. Betul. Sehat nggak nih karena udah sepuh kan. Apalagi kalau nggak ada orang lain yang tinggal di situ. Betul. Nah itu betul tetangga banget. yang punya peran. Betul banget. Makanya saling memperhatikan tetangga, saling memberikan upaya terbaik lah gitu ya. Yang bisa kita lakukan dari kapasitas kita masing-masing. Yuk kita lihat ya, beberapa panduan di dalam Islam. Pertama, penting banget, jangan sakiti tetangga. Itu penting banget. Jangan sakiti tetangga. Meskipun kita kecewa. Karena jangan mulai dulu deh. Jangan mulai merasa. Jangan inisiator. Jangan jadi inisiator yang bikin sebel. Keren banget. Jadi kita jangan jadi inisiator. Jadi apa yang bisa kita lakukan? Nyenengin tetangga gimana caranya? Meskipun dia nyetel musik kenceng-kenceng, bikin berisik juga kita nggak boleh ribut. Ketika kita merasa itu mengganggu, kita datangi. Kita bisa sampaikan. Kalau kita masih bisa bersabar, kan ini kan mungkin acara iya, betul. khusus gitu ya. Ya nggak apa-apa deh acara tertentu gitu. Makanya pantasnya si tetangga itu datang gitu. Aku mau minta izin ya, kami ada acara. Itu pantas loh, itu penting loh itu. Kadang-kadang suka ignore gitu ya itu. Pak, bukannya nggak sadar, tapi ya saking sibuk dan saking asiknya jadi nggak inget. Jadi untuk yang dengar sekarang ini, kalau mau bikin acara yang kira-kira kurang lebih heboh, pamitan dulu. Betul. Jadi pokoknya jangan bikin sesuatu yang merusak hubungan sama tetangga. Jangan deh gitu ya. Jangan menghina, jangan mencela, jangan jangan, bahkan ada hadis riwayat Bukhari, salah satunya adalah barang siapa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, maka jangan dia menyakiti tetangganya. Sampai gitu ada aturan untuk hati-hati sama tetangga kita. Kemudian jangan sakitin lagi, tolong. Wow. Kalau dia lagi sulit. Ini penting sekali untuk kita kasih perhatian ya. Kita nggak boleh, ini penting banget nih ya, karena kita kadang-kadang sibuk sendiri gitu ya. Kalau tetangga kita kelaparan itu nggak boleh loh gitu. Nanggung beban kan kita. Iya, betul banget. Kemudian kita perlu bersikap ramah sama tetangga kita. Say hi, sapa, ajak dia diskusi kalau dia ada sesuatu yang dia butuhkan. Kita kasih sedekah ketika diperlukan. Kita kasih sesuatu yang bikin dia senang gitu ya. Bikin dia bahagia sama kita gitu. Kemudian apalagi kita perlu toleran sama tetangga kita gitu ya. Nggak teriak-teriak, nggak marah-marah. Terus juga sesuatu yang mengganggu ketentraman itu kita hindari gitu ya. Berbuat paling baik sama tetangga itu keren banget. Keren banget. Sampai tetangga kita itu ngerasa I'm very happy sama dia deh gitu. Saya punya tetangga-tetangga yang bagus-bagus, Mbak Nuning, beneran. Bagus, kita merasa tenang, merasa diayomi, merasa ini saya ya merasakan bagaimana tetangga-tetangga saya gitu ya, menurut saya ya. Ketika kita butuh minta tolong, di-support gitu ya. Ada informasi apa di ini gitu. Luar biasa. Jadi posisi tetangga itu penting sekali. Kemudian ini juga nggak mudah ini ya. Karena gosip yang kerap terjadi itu di lingkungan tetangga. Kenapa? Karena ketika seseorang punya interaksi dengan orang lain, terutama perempuan misalnya begitu ya, dia kan akan berbagi pikiran dan perasaan.
pikiran dan perasaan yang disampaikan tentang hal personal dalam kehidupannya. Nanti keluar berita-berita yang nggak benar atau berita atau aib yang dia ketahui, lalu kita sebar-sebarkan, itu berbahaya banget. Maka jangan menyebarkan aib tetangga kita, atau mari kita tutupi aib tetangga kita gitu. Jadi itu bagus sekali untuk kita. Yang tadi adalah jangan sakiti tetangga. Kedua, tolong kalau dia sulit. Ketiga, ramah sama mereka. Keempat, toleransi, ya kan? Ada orang lagi butuh ini, butuh itu, nggak apa-apa kok. Sesekali dia juga butuh gitu ya. Kemudian juga tutupi aib dari tetangga kita. Nah, Mbak Nuning, di dalam Imam Al-Ghazali menyebutkan bahwa dalam sebuah hadis menyebutkan bahwa saling menghargai, tolong menolong, menjaga keharmonisan, hati-hati dalam bertutur kata, itu juga panduan kepada tetangga kita. Kalau ngomong sama tetangga kita ini, perhatikan verbal non verbalnya, suaranya jangan tinggi, ekspresinya yang baik sama tetangga kita gitu ya. Itu perlu untuk kita lakukan. Duluan ngasih sapa, duluan ngasih salam sama tetangga kita. Assalamualaikum kalau lagi lewat gitu ya. Atau kita sapa, ada yang menyapa dengan sapaan tertentu misalnya. Bisa non muslim kita sapa, selamat pagi Pak, gimana Pak, apa kabar gitu ya, atau apa kabar Bu gitu ya. Kita bisa lakukan seperti itu. Sapa duluan deh, jangan kita nungguin dia nyapa. Ini nggak mudah ya. Ini juga penting ya. Tetangga kadang-kadang baru datang di wilayah kita, terus dia nggak nyapa duluan. Ini kan pendatang baru nih, perlu lebih aktif, misalnya mengadakan acara apa kek boleh, atau kalau nggak ikut dalam kegiatan di RT sebagai sapaan awal bahwa saya datang misalnya ya. Jadi memperkenalkan diri, saya siapa, saya begini, saya begitu. Itu penting tuh untuk tetangga yang baru gitu ya. Penting sekali untuk tetangga yang baru untuk melakukan seperti itu. Tetapi juga tetangga yang lama itu juga upayakan welcome gitu. Itu berarti besar hati nih tetangga yang lama nih kalau dia menyapa lebih dulu gitu ya pada tetangga yang nggak peduli gitu ya. Itu tidak mudah, tetapi itu bagus banget. Terus aturan lagi adalah enggak lama-lama ngobrol sama tetangga. Gitu. Ganggu. Dia barangkali punya kepentingan, punya aktivitas karena nggak enak dan lain sebagainya. Atau nanti bisa berpotensi jadi nambahin gosip lah, ribut lah, ini itulah gitu ya. Itu juga menimbulkan fitnah dan lain sebagainya. Jadi yang pertama adalah nyapa duluan. Kedua adalah nggak lama-lama ngobrol sama tetangga. Terus juga nggak usah banyak nanya deh kontennya, nggak usah banyak nanya. Ini gimana tentang kehidupan kamu gimana? Gitu deh. Itu privasinya dia gitu ya. Atau misalnya tadi ke pasar belanjanya apa aja misalnya, atau mau beli apa, kepo gitu ya, mau tahu apa aja sih yang ada dari tetangga kita. Kalau dia secara sukarela menyatakannya oke, tetapi kalau tidak, nggak usah deh maksa-maksain atau ingin tahu, kepo dan lain sebagainya, itu nanti bermasalah. Kemudian berikutnya adalah kalau sakit datangi. Aduh, ini juga nggak mudah ya Mbak Nuning ya. Jenguk yang sakit dari tetangga itu hadiah luar biasa. Kayaknya indah banget gitu ya. Saya pernah ada satu cerita Mbak Nuning di rumah sakit. Betapa orang itu seneng gitu kalau dijenguk. Ini karakteristik dari ada yang suka, ada yang tidak gitu ya. Tapi ini dia bilang begini, ini lucu tapi beneran gitu ya. Dia bilang begini, saya mau nambah hari, si tetangga itu belum datang. Nambah hari di rumah sakit, padahal Udah boleh pulang. Udah boleh pulang.
Mbak Nuning, apalagi ya, kita perlu ikut mengungkapkan bela sungkawa, mengungkapkan dengan pernyataan, dengan perasaan, dan dengan perilaku gitu ya. Ketika ada yang tetangga kita kehilangan sesuatu atau tertimpa musibah begitu ya. Dan juga turut berbahagia. Ini adalah tips-tips komunikasi. Tadi nyapa duluan, kemudian jangan lama-lama ngobrolnya, kemudian jangan kepo, kemudian juga ngejenguk. Itu kan kedekatan fisik, orang yang lagi sakit dijenguk, itu keren banget ya. Saya kadang-kadang kehilangan momen itu gitu ya, ketika tetangga dari RT ada acara untuk kesini jam segini dan itu waktunya nggak matching sama saya kehilangan itu. Tetapi ketika memungkinkan, I try my best ya untuk melakukan itu. Kemudian ikut berbelasungkawa ketika dia berduka, ikut berbahagia ketika dia mendapat kebahagiaan. Terus juga jangan agresif sama anak tetangga. Kadang-kadang nih anak tetangga nih kan datang terus gimana perilakunya atau melakukan tindakan yang salah gitu ya ke kita atau ke rumah kita gitu ya. Nah itu jangan marah-marah deh gitu ya. Berusaha selesaikan dengan kekeluargaan. Ini penting banget. Penyelesaian secara kekeluargaan dengan penuh kasih sayang itu penting banget. Karena kalau udah luka, udah punya trauma, udah deh, habis deh. Selanjutnya sulit gitu. Kecuali orangnya memang legowo begitu ya. Maafin kalau tetangganya berbuat salah karena konflik ada dalam hubungan yang penting dan manusia tempat berbuat salah. Kita juga bukan berarti selalu benar, bisa jadi kita melakukan kesalahan. Maka saling memaafkan. Kalau ada yang salah, kita tegur dengan cara yang baik, cara ngomongnya yang enak, waktu yang tepat, tempat yang tepat, jangan di depan forum, diolok-olok, aduh, ya. Kemudian Mbak Nuning ada juga yang perlu kita ketahui ya, tetangga itu hubungannya itu kemitraan gitu, bukan kita nganggap saya kan lebih tua, berarti kamu harus lebih iniin ke saya. Enggak. Itu mah terserah dia, apakah dia mau sopan sama kita atau enggak, itu mah hak prerogatifnya dia gitu. Tetapi kita itu menghargai sebagai warga negara, sebagai anggota masyarakat yang masing-masing punya hak dan kewajibannya gitu. Jadi egaliter, sama dia. Individu kalau bisa menghargai kepada tetangganya yang lebih tua, lebih senior, lebih sepuh misalnya begitu ya. Menyayangi yang lebih muda. Itu perlu kita lakukan. Tetapi itu adalah hak dari individu. Jadi tidak di dalam tetangga itu, menurut pendapat saya, tidak di dalam tetangga itu mengatur berdasarkan karena saya lebih tua jadi kamu harus gini ke saya, mematok kayak gitu. Enggak kayak gitu. Karena masing-masing punya hak prerogatif sebagai warga masyarakat gitu, sebagai keluarga utuh, sebagai anggota masyarakat yang utuh, yang sudah diakui oleh negara ya melalui misalnya jadi perkawinan atau sebuah keluarga gitu ya, untuk punya hak dan kewajiban sebagai anggota masyarakat gitu. Kayak kita misalnya naik pesawat, ya masing-masing punya seatnya masing-masing gitu, nggak gara-gara saya lebih apa jadi saya seatnya jadinya saya boleh melebihi, melampaui, enggak kayak gitu. Seat-seatnya masing-masing begitu. Jadi perilaku di dalam tetangga yang kadang-kadang menempatkan posisi kamu lebih muda jadi harus gini atau saya lebih ini jadi harus gini gitu. Itu perlu kita pikirkan dengan baik, dengan bijak begitu ya. Ada lagi Mbak Nuning, dikit lagi. Nah, supaya nggak jadi gosip atau ributan sama tetangga, maka jangan lirik-lirik tetangga, gitu ya. Jangan, udah masing-masing punya keluarga yang kita
menjaga keutuhan keluarga kita. Ketika kita overaction kepada tetangga kita, apalagi lain jenis, itu nanti menimbulkan masalah. Itu lumayan kerap terjadi juga. Maka kita harus berhati-hati. Itu kira-kira tips-tips dalam bertetangga, Mbak Nuning. Poin-poin pentingnya adalah itu. Ada lagi yang mau seandainya Mbak Mona, kemarin dulu itu ceritanya ada dalam sebuah keluarga tuh punya makanan-makanan kecil plastikan yang ditaruh. Ketika ditanya, buat apaan? Enggak, kalau tetangga ngirim makanan kita ngembaliin piring kosong kan nggak enak. Ya udah, kalau ada roti sedikit-sedikit pokoknya bawain. Jadi memang ini bukan buat anak-anakku, tapi untuk kalau karena tetangga di sini Mbak Nuning suka banget ngirim-ngirim, biarpun cuman apa, gitu kan kekompakannya luar biasa. Bagus banget. Tapi idenya dia nyediain makanan kecil-kecil jika memungkinkan itu, ya, jika memungkinkan bagus banget. Karena itu sambung rasa sebenarnya, ya kan? Mulangin piring kosong kan nggak enak. Iya, bisa jadi sambung rasa seperti itu ya. Tetapi ketika memang tidak ada, ya kita bisa, aduh maaf banget nih, nggak ada yang buat dikirimin sekarang misalnya begitu ya kan? Iya. Kadang-kadang tidak perlu memaksakan gitu. Betul. Kalau soal kiriman kayak gitu tuh memang ada yang nggak bisa kita tolak juga ya, mereka datang udah bawa sesuatu. Nanti kita juga barangkali kesempatan lain kita bisa. Itu penting loh itu pererat tapi apa jadi ya? Jadi lem penghubung yang mengharmoniskan, yang cantik gitu ya Mbak Nuning. Kadang-kadang masalah kucing ya, masalah buang sampah ya. Udah deh, hak otonomi masing-masing, jangan repotin. Ketika memang benar-benar diperlukan, sampaikan permintaan secara spesifik begitu. Ketika tetangganya itu merelakan untuk menolong, ya itu amalnya dia gitu ya kan. Makanya perlu disampaikan, jangan sampai ada masalah begitu. Kalau kehidupan bertetangga di kampung sama di kompleks itu menurut Mbak Mona perbedaannya yang bikin nyata banget kesulitannya itu gimana? Di kampung itu guyupnya masih ya, dan mungkin ya di kampung-kampung tertentu yang mungkin aktivitasnya lebih banyak di rumah, di antara lingkungan. Kan kalau di kota kan banyaknya bekerjanya itu di luar gitu ya, aktivitas publik begitu ya. Jadi mungkin aktivitas keluar dari rumah itu cukup besar. Tapi kalau yang di kampung yang masih banyak di antara mereka kumpul dan lain sebagainya, maka cenderungnya guyup gitu. Itu kelebihannya banyak, tetapi kekurangannya juga bisa berpotensi besar. Dari ribut ini, ribut itu perlu kita sadari. Saya ingin mengingatkan lagi tentang otonomi masing-masing anggota keluarga itu perlu benar-benar untuk kita lihat gitu. Jadi perasaan kita untuk tidak berharap terlalu besar kepada tetangga kita karena kita punya argumen, kamu lebih muda dari saya berarti kamu harus kayak gini dong sama saya. Saya lebih tua harus begini dong. Harus diperlakukan seperti ini. Ekspektasi tersebut itu di dalam keluarga sendiri oke lah. Tetapi kalau itu dilakukan oleh anggota masyarakat itu sendiri, oleh tetangga kita, oke boleh, itu bagus. Saya lumayan sering melihat masalah itu. Yang kedua, masalah misalnya ada ributan masalah kasus-kasus kotor ya, kotoran dan lain sebagainya. Itu jadi masalah di lingkungan kita. Maka kalau di lingkungan kota, mekanisme RT itu penting sekali ada. RT perlu, menurut saya, RT perlu punya mekanisme yang mengatur bagaimana keharmonisan itu terjadi gitu. RT perlu menempatkan diri untuk mengingatkan jika ada yang perlu untuk diingatkan gitu. RT mungkin bisa bersama dengan tokoh masyarakat lainnya lah yang diakui gitu ya, bersama untuk menyelesaikan masalah-masalah yang
perlu secara personal diselesaikan. Kalau masalah-masalah yang aturan-aturan itu perlu diselesaikan bersama dengan anggota kelompok, kesepakatannya anggota warga kita, kesepakatannya A, B, C, D, oke ini kesepakatannya di-share. Sekarang ini kan jauh lebih mudah di WA. Mbak Nuning, kadang-kadang WA tuh bikin ributan loh di antara tetangga, ya kan? WA salah misalnya membuat tulisan-tulisan di WA yang nggak bagus misalnya, itu bisa bikin masalah. Mungkin sedikit Mbak Nuning ya, saya ingin sampaikan sedikit sebelum berakhir ya. Oke. Misalnya kita punya WA grup RT, RW, RT lah misalnya begitu ya, biasanya RT ya. Tahu waktu gimana caranya kita ber-WA di antara anggota keluarga. Terus jaga topik yang spesifik, yang relevan. Jangan di luar itu. Karena kita tujuannya WA di grup RT adalah untuk menjaga keharmonisan. Berbagi informasi, menjaga keharmonisan yang berhubungan dengan itu. Jangan dicampur-campur yang banyak-banyak yang lain deh. Kalau itu mah mungkin kita bisa, kecuali misalnya diterima lah gitu ya oleh anggota itu. Hindari ujaran kebencian, hindari kata-kata sara atau sesuatu yang menimbulkan kemarahan gitu. Benar-benar hati-hati sekali. Kemudian semua anggota grup setara, ini egaliter, semuanya tuh punya hak dan kewajiban yang sama begitu ya. Maka pilihan kata ketika menulis dibaca lagi, dilihat lagi apakah ini menyinggung, apakah ini itu. Nanti kalau kita hapus itu udah keluar kata-kata yang secara otomatis dalam pikiran kita lagi kesal keluar, itu nanti bisa jadi melekat lama gitu. Kemudian baca lagi apakah informasinya udah jelas, penjelasannya udah cukup gitu. Jangan sampai sepintas-sepintas, kadang-kadang cuma satu kata, yang nggak jelas gitu ya. Terus kalau perlu sesuatu yang personal, japri. Jangan berhubungan di situ. Ngomong tentang, saya misalnya mau ngomong sama Mbak Nuning di RT kita misalnya, WA-an berdua di situ, jangan deh, nggak enak. Nanti yang lain merasa kayaknya aku dicuekin gitu ya. Maka kita harus paham tujuan dari grup WA itu apa. Begitu Mbak Nuning, diskusi kita pada hari ini semoga bermanfaat untuk anggota tetangga di lingkungan kita se-Indonesia atau siapapun yang mendengarkan. Amin. Tapi pasti bermanfaat Mbak Mona, karena kita itu kan kadang-kadang sibuk sendiri dengan pekerjaan, dengan apa, jadi lupa-lupa. Bukan nggak peduli, tapi emang nggak kepikiran. Nah, mudah-mudahan dengan acara yang kali ini bahas tentang pentingnya tetangga tadi untuk kita pedulikan, yang jelas aku masih merasakan perlu meningkatkan juga teman-teman yang lain itu tentang toleransi. Betul. Kemudian juga hati-hati kalau bicara seperti yang Mbak Mona tadi bilang, juga memaafkan, kelihatannya perlu banget meskipun ya kelihatannya gimana gitu. Dan hindari menghina, menyela, kemudian juga protes, kritik, itu kalau bisa nggak usah gitu tadi ya. Iya. Protes ketika diperlukan, perlu dengan kata-kata yang baik. Nah, lagi-lagi balik ke penggunaan diksi tadi ya. Diksi, betul. Ya mudah-mudahan kita mampu mempersuasi yang dengar untuk lebih peduli kiri kanan depan belakang. Betul. Kalau tadi Mbak Mona bilang dalam Islam ada 40. Kalau kejauhan ya udah paling nggak 10 deh. 10 depan, 10 belakang, kiri kanan. Atau gitu RT deh. Ya. Kalau RT jauh juga. Jauh juga ya, jauh juga ya. Setidaknya kita tahu apa yang terjadi depan, pada belakang, 10 keluarga di depan, di belakang, dan di samping kiri kanan kita. Kita betul. tahu apa yang terjadi. Betul. Kayaknya itu udah keren banget. Iya. Oke, closing statement. Baik Iwan dan Ahwat yang dirahmati Allah, tetangga kita penting sekali, maka upaya kita yang perlu aktif untuk membina hubungan baik dengan tetangga kita. Semoga inisiatif kita itu membuahkan komunikasi yang efektif dengan tetangga kita. Terima kasih. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Mona. Mudah-mudahan bulan depan kita bisa bersama-sama lagi bahas sesuatu yang bikin kita jadi oh iya ya gitu. Betul. Baik, sekali lagi untuk semua yang juga menyebar luaskan siaran-siaran dari Radio Silaturahim yang di Sukabumi, di banyak deh ya. Insya Allah akan
terpersuasi karenanya. Amin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.